warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan berpresentasi, bukan berekspektasi, karena ekspektasi yang tinggi akan membuat kita seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalista dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas presentasi yang berjudul mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber. Single mode fiber optik. Single mode adalah sebuah sistem transmisi data berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa terpantul sepanjang media tersebut dibentang. Jadi dengan menggunakan satu sinar cahaya, maka akan meminimalisir gangguan dalam perjalanan data. Diameter dari serat optik ini sekitar 8-10 mikrometer. Dengan ukurannya yang sedemikian kecil, maka sinar cahaya yang akan dilewatkan hanyalah dengan panjang gelombang 1310 atau 1550 nanometer. Kemudian jika dibandingkan dengan multimode, single mode ini diklaim 50 kali jauh lebih cepat. Secara umum, kabel ini sangat reliabel, stabil, cepat, dan jauh jangkauannya. Namun di sisi lain harganya juga lebih mahal. Multimode fiber optik memiliki kelebihan dan kekurangan yang diakibatkan dari jumlah sinyal cahaya yang berada di dalam media fiber optik. Multimode fiber optik memiliki teknologi transmisi melalui media serat optik dengan menggunakan beberapa sumber di dalam. Perbedaan antara single mode dan multimode. Diameter inti. Single mode memiliki 5-10 mikrometer, sedangkan multimode 50, 62,5 dan 100 mikrometer. Jenis cahaya yang digunakan single mode adalah laser merah, sedangkan multimode adalah LED. Banyak pancaran cahaya yang dimiliki single mode yaitu 1, sedangkan multimode ada beberapa. Jenis pancaran cahaya single mode yaitu 1319 dan 1510 mikrometer, sedangkan multimode 850 dan 1300 mikrometer. Jenis pancaran cahaya yang dimiliki single mode adalah 30-100 km, sedangkan multimode 0-5,2 km. Bandwidth yang dimiliki oleh single mode adalah up to 10 GB per second, sedangkan multimode adalah up to 1 GB per second. Biaya yang digunakan oleh single mode cenderung lebih mahal, sedangkan yang digunakan multimode cenderung lebih murah. Kode warna dan perkabelan. Kode warna kabel fiber optik terbagi menjadi dua. 1 patch core, 2 kabel multi-fiber. Patch core merupakan kabel fiber optik yang digunakan untuk kebutuhan yang terbatas dalam menghubungkan dua titik terminasi jaringan kabel optik. Ada contoh tabel warna pada pelindung. Warna luar selubung luar atau jaket. Warna kuning artinya serat optik single mode. Warna oranye artinya serat optik multimode. Aqua artinya optimal laser 10 GB 50/125 mikrometer serat optik multimode. Warna abu-abu artinya kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi. Dan biru artinya kadang masih digunakan dalam model perancangan. Terdapat tabel warna yang digunakan pada konektor. Warna konektor biru artinya physical contact PC 0 derajat. Keterangan yang paling umum digunakan untuk serat optik single mode. Warna hijau arti angel policed APC 8 derajat. Keterangan sudah tidak digunakan lagi untuk serat optik multimode. Warna konektor hitam artinya physical contact PC 0 derajat. Warna konektor abu-abu krem artinya physical contact PC 0 derajat. Keterangan serat optik multimode. Warna putih artinya physical contact PC 0 derajat. Warna merah keterangan penggunaan khusus. Yang kedua, kabel multi-fiber. Setiap kabel fiber optik yang berada di dalam kabel dalam multi-fiber menggunakan kode warna untuk membedakan satu dengan lainnya. Urutan core kabel fiber optik berdasarkan warna. Terdapat tabel warna yang digunakan untuk urutan fiber pada kabel fiber optik. Contohnya, 1 biru, 2 orange, 3 hijau, 4 coklat, 5 abu-abu, 6 putih, 7 merah, 8 hitam, 9 kuning, 10 violet, 11 pink, 12 toska. Nah, contoh lebih lanjutnya ada di tabel urutan kabel fiber optik 144 fiber core. Konstruksi kabel fiber optik. Ada dua jenis kabel fiber optik, yaitu lost tube, pipa longgar, dan slot jalur. Pada jenis lost tube, serat optik ditempatkan di dalam pipa longgar yang terbuat dari bahan polybutylene terephthalate dan berisi jeli. Pada jenis slot, serat optik ditempatkan pada jalur slot dalam silinder yang terbuat dari bahan polyethylene. Fungsi dan bagian kabel optik jenis lost tube. 1. Lost tube berbentuk pipa longgar terbuat dari bahan
PBTP yang berisi thixotropic gel dan ditempatkan di dalamnya. Tujuannya agar serat optik bebas bergerak, tidak langsung mengalami tekanan atau gesekan yang dapat merusak kabel optik. Thixotropic gel adalah semacam jelly yang berfungsi melindungi serat dari pengaruh mekanis dan untuk menahan air. 2. HDPE sheet atau High Density Polyethylene sheet, yaitu bahan sejenis polietilen keras yang digunakan sebagai kulit kabel optik. 3. Aluminium tape atau lapisan aluminium ditempatkan di antara kulit kabel dan water blocking. 4. Flooding gel adalah bahan campuran petroleum, sintetik, dan silikon yang mempunyai sifat anti air. 5. PE sheet adalah bahan polietilen yang menutupi bagian central strike member. 6. Central strike member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. 7. Peripheral strike, elemen terbuat dari bahan poliramid yang merupakan elemen pelengkap optik yang diperlukan untuk menambah kekuatan kabel optik. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis slot. A. Kulit kabel terbuat dari bahan sejenis polietilen keras berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis saat instalasi. B. Aluran slot terbuat dari bahan polietilen berfungsi untuk menempatkan sejumlah serat. Untuk kabel optik jenis slot dengan kapasitas 1000 serat diperlukan 13 aluran slot dan satu slot berisi 10 fiber ribbons. Satu fiber ribbons berisi 8 serat. D. Central strike member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Central strike member terbuat dari pilihan kawat baja yang mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan saat instalasi. Sesuai dengan konstruksinya, kabel optik terdiri dari A. Kabel dux, B. Kabel direct buried tanam langsung, C. Kabel aerial dalam kurung kabel udara, D. Kabel indoor dalam kurung kabel dalam gedung atau rumah. Tanda pengenal kabel optik. Kabel optik harus diberi tanda pengenal yang tidak mudah hilang, yang tertera pada kulit kabel di sepanjang kabel. Adapun tanda pengenal tersebut meliputi nama pabrik pembuat, tahun pembuat, pemakaian jenis dan struktur penguat kabel optik. Tipe serat optik, single mode, red index, step index. Jenis kabel optik, closed tube, slotted card, type buffered. Struktur penguat, solid steel core, strain wheel steel, glass reinforced plastik. Pemakaian kabel optik, Dutch, Ariel, Buret, Submarine, Indoor. D. Jenis konektor fiber optik. Jenis-jenis konektor fiber optik ini tersedia dalam beberapa bentuk yang berbeda-beda, di mana tergantung kebutuhan implementasinya, di mana biasanya memiliki tipe standar seperti berikut. Yang pertama ada FC atau fiber konektor, digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Yang kedua, SC atau subscriber konektor digunakan untuk model single mode dengan sistem dicabut pasang. Yang ketiga, ST atau strike tip, bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Yang keempat, biconic. Ya, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Dan yang kelima ada D-port, D4. Konektor ini hampir mirip dengan FC yang berbeda-beda ukurannya saja. Yang keenam ada SMA. Konektor ini memiliki pendahuluan dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Selanjutnya jenis-jenis konektor tipe kecil, yaitu yang pertama ada LC, dan yang kedua ada SMU, dan yang ketiga ada SCDC. Presentasi dari kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum